Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah ini adalah sesi terakhir untuk kajian usul fikih. Wah, ini ilmunya udah mau mulai lengkap nih. Kepala. Yaitu tentang apa? Apa istilah lainnya yang kemarin sudah dibahas? Dalil, dalalah, madlul, dan ini mustadil. Mustadil ya. Sebenarnya kalau di dalam kitab-kitab usul fikih yang dibahas tentang mustadil itu hanya ijtihad dan taklid sebenarnya. Tidak dibahas masalah mazhab. Tapi menurut saya adalah ketika umat Islam dibagi menjadi dua, yaitu mujtahid dan muqallid, pastikan artinya ada proses di mana seorang muqallid akan senantiasa ikut kepada pendapat mujtahid. Proses itu sebenarnya secara substantif bisa kita sebut dengan istilah bermazhab. Jadi makna bermazhab itu bukan hanya misalnya mengamalkan satu mazhab saja, karena ini nanti terkait dengan masalah apa hukum mengamalkan mazhab, apakah harus satu atau boleh berpindah-pindah mazhab misalnya. Tapi secara substansinya adalah taklidnya seorang muslim kepada mujtahid itu namanya bermazhab sebenarnya. Hakikatnya adalah bermazhab. Karena makna bermazhab adalah ya pergi kepada pendapat sesuatu, pergi kepada arah sesuatu. Tidak bersifat independen, dia mengikuti sesuatu yang bisa dia ikuti. Nah, seperti itu. Maka untuk membahas masalah ini ada 3 hal. 1 ijtihad, 2 taklid, dan implikasinya yaitu bermazhab. Atau dalam istilah bahasa Arabnya at-tamadhhub. At-tamadhhub. Ya. Maka kita akan bahas 3 hal ini. Pertama, ijtihad dan mujtahid. Ijtihad dan mujtahid. Pembahasan tentang ijtihad dan mujtahid ada 4 hal. Apa definisi ijtihad? Syarat mujtahid, yaitu orang yang berhak melakukan ijtihad. Hukum berijtihad dan jenis-jenis ijtihad, klasifikasinya. Definisi dari ijtihad sebenarnya tadi sudah kita definisikan juga secara sekilas di bab tentang ijtihad nawazil, adalah badlul wus'i fi tahsil hukmin syar'iyyin dhanni. Seorang mujtahid berupaya untuk menyimpulkan sebuah hukum yang syar'i bersifat dhanni atas sebuah masalah. Yang dimaksud dengan hukum syar'i yang bersifat dhanni adalah maka seorang yang kemudian menyimpulkan hukum itu namun masalahnya qat'i dan dalilnya qat'i, bukan disebut ijtihad. Karena secara bahasa ijtihad itu adalah seseorang yang mengangkat beban berat. Kalau saya memegang speaker ini, speaker. Saya memegang mic ini misalnya, ini ringan, maka bukan maknanya saya sedang berijtihad untuk mengangkat mic. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang yang bertanya misalnya, apa hukum sholat? Pengetahuan umat Islam tentang hukum sholat itu kan tidak perlu mencari sulit-sulit, ya. Karena ini ada pengetahuan umum. Maka ketika seorang berkata, hukum sholat adalah wajib, itu bukan berarti dia sedang berijtihad. Paham? Ya. Jadi ijtihad hanya terjadi pada masalah yang zonni, yang memang agak rumit. Kemudian dicari jawabannya juga dengan metodologi yang lumayan sulit. Seperti tadi, misalnya kita ingin mencari tahu hukum alkohol itu apa, itu kan melalui proses yang lumayan panjang. Nah, itu bisa disebut dengan istilah ijtihad. Ya. Nah, sedangkan syarat seorang yang boleh berijtihad itu paling tidak ada 2 syarat utamanya, atau secara garis besar kita bagi menjadi 2. Dari sisi kapabilitasnya, yaitu keilmuan, kemudian dari sisi integritasnya. Aspek beragama, akhlak, dan sebagainya. Maka kalau untuk terkait dengan ilmu, setidaknya ada 5 ilmu yang harus dikuasai. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis,
kemudian ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, dan ilmu fikih. Ini harus dikuasai. Yang dimaksud dengan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis bukan berarti seorang mujtahid harus menghafal seluruh ayat Al-Quran dan seluruh hadis Nabi. Karena mayoritas ulama berpendapat itu tidak wajib. Yang paling penting adalah dia tahu dia tahu ayat-ayat atau hadis-hadis yang terkait dengan masalah hukum. Karena yang menjadi kepentingan usul fikih dan fikih adalah masalah hukum. Dan ayat-ayat hukum kemudian dikumpulkan oleh para ulama yang jumlahnya tidak lebih dari 1.000 ayat. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Dan hadis-hadis Nabi juga demikian. Ya. Jadi ini adalah kalau itu terkait dengan hafalan. Yang kedua, yang terkait dengan ilmu Al-Quran, ilmu hadis juga adalah masalah misalnya konsep nasi mansuh, mana ayat yang dihapus sudah hukumnya, mana yang belum mana yang menjadi penghapus dan sebagainya. Itu juga harus diketahui seorang mujtahid. Yang sebenarnya kalau kita bicara teorinya itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Tetapi memang dalam atau di antara karya-karya ulama tertentu adalah mereka secara khusus memang mengumpulkan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang sudah dihapus hukumnya. Jadi dirujuk kepada kitab-kitab seperti ini. Misalnya Imam Ibnul Jauzi punya karya judulnya Nawasikhul Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihapus hukumnya. Dia rujuk kepada buku-buku seperti ini untuk dipelajari. Bahasa Arab ya jelas, karena referensi atau apa yang hendak mereka baca, mereka pelajari adalah berbahasa Arab. Al-Quran, hadis, pendapat ulama mujtahid itu rata-rata berbahasa Arab. Maka juga harus memiliki kemampuan berbahasa Arab, bukan hanya bersifat aktif tapi juga pasif dalam arti mengetahui seluk-beluk bahasa Arab. Ya kalau orang yang sudah paham seluk-beluknya biasanya dia aktif berbicara bahasa Arab. Gitu. Jadi harus bisa juga menguasai itu. Yang ketiga usul fikih, yang keempat usul fikih. Ya karena usul fikih ini semacam pakem, semacam kaidah, rambu-rambu dalam melakukan ijtihad. Ya. Dan yang terakhir fikih ini untuk semacam dia bisa berinteraksi dengan masalah yang dia hadapi. Karena orang yang terbiasa dengan mempelajari fikih, kemudian otaknya itu sudah mulai terpola untuk bisa melihat masalah-masalah itu dengan kacamata fikih. Nah, itu juga dibutuhkan. Gitu. Walaupun sebenarnya secara hierarki harusnya usul fikih lebih awal dibandingkan fikih. Tapi faktanya fikih itu lebih awal, baru diteorisasikan dasar dan fondasinya yang disebut dengan usul fikih. Maka mau tidak mau juga fikih menjadi karena dia datangnya lebih awal, maka fikih juga menjadi semacam pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Ya. Dan yang terakhir adalah, atau yang kedua dari dua syarat seorang mujtahid, al-adalah. Kalau dalam ilmu hadis, adalah itu adalah sifat yang harus dimiliki seorang yang meriwayatkan hadis dan dianggap sahih. Apa definisi hadis sahih? Bahasa Arabnya apa? Manukilah. Atau ada berapa syarat untuk disebut hadis sahih? Ada? 45? Satu, perawinya adil. Dua, hafalannya kuat. Apa istilahnya? Dobet atau dobit. Yang tiga, sanadnya muttasil. Sanadnya muttasil atau bersambung. Yang keempat, tidak ada? Tidak ada illah. Ya tidak cacat, tidak ada illah. Dan yang terakhir, tidak syaz. Apa makna tidak syaz? Apa beda dengan illah? Dua-duanya cacat. Syaz itu ya maknanya asing, maknanya adalah bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Bisa jadi sahih tapi bertentangan. Nah, itu juga bisa menyebabkan dia lemah, ya. Hadis itu disebut dari 5 syarat itu, 2 diantaranya terkait rawi, 2 diantaranya terkait rawi, 1 terkait sanad, 2 terkait dengan matan. Ya. Maka syarat seorang rawi kan adil. Begitu juga seorang mujtahid, dia agamanya harus terpercaya dengan ditandai sifat adil. Lawannya fasik. Maka kalau misalnya ada seorang ahli fikih
Ya, kemudian didengar oleh masyarakat di depan rumahnya dia membentak-bentak orang tuanya. Oh, udah itu tidak dianggap sebagai mujtahid. Karena itu adalah dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Atau seorang yang senantiasa melakukan dosa kecil tapi terus-menerus dilakukan hingga menjadi gunung misalnya, dari yang awalnya kecil-kecil menjadi gunung, itu juga termasuk menyebabkan dia disebut dengan fasik. Seorang mujtahid tapi tidak salat misalnya, atau sering meninggalkan salat bolong-bolong walaupun dia cerdasnya luar biasa, itu juga termasuk tidak bisa dijadikan sebagai referensi mujtahid. Kenapa? Karena kalau orang yang mudah melalaikan urusan agama, ketika dia memberikan jawaban kepada orang lain juga dengan cara yang memudahkan, akhirnya hanya berdasarkan kepada nafsunya. Nah, itu juga menyebabkan masalah untuk bagi masyarakat. Oleh sebab itu orang-orang kafir secara otomatis juga tentu tidak bisa menjadi mujtahid. Ya, seorang muslim yang sudah tidak bisa jadi mujtahid, apalagi seorang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun dia cerdas dan disebut sebagai Islamolog, ahli tentang studi Islam. Banyak sekarang. Kalau dibicara masalah hadis, bicara masalah tafsir, luar biasa. Tapi ketika ditanya beriman kepada Allah dan Muhammad, masih ragu. Tidak beriman. Yang ngapain belajar Islam kalau tidak yakin dengan apa yang dia pelajari? Baik. Nah, kemudian apa hukum berijtihad? Hukum ijtihad pada hakikatnya wajib. Kenapa? Karena sebagaimana yang sering saya katakan, kewajiban seorang muslim adalah mengetahui hukum Allah tentang perbuatannya. Nah, cara mengetahuinya ya tentu harus melalui proses ijtihad. Kalau kita tidak bisa berijtihad, bagaimana caranya? Bertanya kepada mujtahid. Ketika kita bertanya kepada mujtahid, apa yang dilakukan mujtahid? Ya berijtihad. Maka ijtihad kemudian akhirnya hukumnya adalah wajib. Karena ini terkait dengan sebuah keyakinan bahwasanya hukum Allah itu akan senantiasa terkait dengan setiap perbuatan manusia. Ketika itu terkait, maka kewajibannya mencari tahu apa hukum Allah terkait masalah itu. Maka hukum ijtihad menjadi wajib. Dan yang terakhir, jenis-jenis mujtahid. Ini jenis mujtahid sebenarnya dari sisi orangnya ya, walaupun juga terkait dengan sifat. Ada namanya mujtahid, kalau saya membagi menjadi 3 secara garis besar ya. Kemudian yang kedua dibagi menjadi 3 lagi. Satu, mujtahid mutlak mustaqil atau mujtahid fi syara', dan mereka inilah yang kemudian terkenal sebagai pendiri mazhab. Ya. Yang memiliki atau yang membangun teori-teori metodologi ijtihadnya. Yang kedua adalah ini misalnya imam-imam 4 mazhab dan imam-imam mazhab lainnya yang tidak eksis sampai sekarang, atau murid-murid mereka yang juga memiliki kadang beberapa perbedaan pendapat dengan gurunya karena metodologinya yang berbeda. Misalnya Imam Abu Hanifah itu punya murid 2, namanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ada juga menambahkan juga Zufar. Nah, 3 murid Imam Abu Hanifah ini tidak disebut sebagai mujtahid level kedua, tapi juga dikategorikan mujtahid level pertama. Karena banyak hal dalam banyak kasus kadang berbeda pendapat antara murid dan guru ini. Gitu. Kalau misalnya dikatakan Muhammad bin Hasan itu mujtahid level 2, padahal kalau bisa dikatakan kedudukan Muhammad bin Hasan dari sisi keilmuan itu bisa jadi sebanding dengan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah, adalah salah satu guru Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i belajar fikihnya mazhab ahli Irak, ketemunya dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi mustahil kalau dia disebut sebagai mujtahid level kedua, yang mana Imam Syafi'i yang muridnya malah jadi level pertama. Apalagi kalau kita membaca sejarah Imam Muhammad bin Hasan, dia itu adalah seorang ulama yang bisa dikatakan masuk ke dalam setiap mazhab, khususnya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Karena dia adalah guru Syafi'i, dan di sisi lain dia juga merupakan salah satu rawi dari kitab Muwatta'nya Imam Malik. Dia punya kedudukan yang luar biasa Imam Muhammad ini. Dan dia juga termasuk qadhi, hakim agung pengganti Imam Abu Yusuf setelah meninggalnya Abu Yusuf. Jadi maka dia juga dikategorikan mujtahid yang pertama, walaupun dia tidak mendirikan mazhab. Artinya mazhabnya itu dinasabkan kepada Imam Abu Hanifah. Yang kedua, mujtahid mutlak. Dia bersifat mutlak juga, independen, tetapi dia muntasib, terikat dengan mazhab tertentu.
Nah, untuk mujtahid mutlak yang seperti ini bisa kita klasifikasikan kemudian menjadi 3. Atau mujtahid fil mazhab, mujtahid yang terikat dengan mazhab. Kita bisa bagi menjadi 3, mujtahid takhrij, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa. Kalau mujtahid takhrij, tadi sudah saya jelaskan juga, yaitu mujtahid yang melakukan ijtihad atas masalah baru berdasarkan metodologi mazhabnya. Kalau mujtahid tarjih seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yang melakukan pemilahan mana pendapat yang kemudian diakui dan dianggap standar oleh mazhab Syafi'i misalnya. Apa yang dilakukan juga oleh Imam misalnya Ibn Abdul Bar misalnya dalam mazhab Maliki, Imam Ibn Abdin Al-Hanafi dalam mazhab Hanafi misalnya. Nah, itu posisi-posisi sebagai mujtahid tarjih. Nah, kalau mujtahid fatwa, mereka adalah mujtahid tetapi tidak bisa mentarjih. Dalam arti posisinya hanya mencari mana fatwa yang dianggap mewakili dari pendapat mazhabnya, yang lebih asah, yang lebih sahih misalnya. Dan yang terakhir, jenis ijtihad yang ketiga adalah tajazzu' ijtihad. Tajazzu' dari asal kata juz'un. Juz'un maknanya sebagian. Artinya adalah seorang yang ahli dalam sebagian bidang keislaman tapi tidak ahli dalam bidang yang lain. Nah, dalam hal ini dia bisa dijadikan rujukan khusus untuk bidangnya. Misalnya dia ahli dalam bab fikih mawaris, fikih tentang warisan. Ya udah, dia menjadi referensi dalam fikih waris. Tapi mungkin bisa jadi kalau ditanya masalah bab nikah nggak bisa, karena belum nikah misalnya, ya, belum pengalaman. Nah, ada yang ahli dalam fikih ibadah, tahu khilafiyah ulama dan sebagainya. Tetapi ketika ditanya tentang masalah ekonomi Islam misalnya dia tidak paham. Nah, maka dia menjadi referensi hanya pada bagian-bagian tertentu dari permasalahan-permasalahan atau keilmuan di dalam fikih misalnya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, baru kita masuk ke taklid dan muqallid. Untuk membahas taklid sama bersama dengan ijtihad, definisi, klasifikasi muqallid, landasan atau argumentasi bolehnya taklid, lalu apa hukum taklid? Taklid sebenarnya para ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikan taklid. Ya. Saya memilih pendapat yang mendefinisinya seperti ini. Ini pendapatnya, salah satu pendapat yang dipilih oleh Syekh Ayyad An-Nami dalam bukunya Ushulul Fiqh alladzi la yas'al faqih jahluh. Bahwasanya taklid itu adalah qabulu qaulil ghairi ma'a adami ma'rifati rujhani dalilihi. Mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui kualitas dalil pendapat dari mujtahid tersebut. Jadi bisa jadi begini, ada orang yang tahu pendapat seorang mujtahid dan juga dalil dari pendapatnya. Nah, itu tidak bisa juga disebut mujtahid, karena bisa jadi dia tidak tahu bagaimana mujtahid itu memproduksi hukum berdasarkan hadis ini atau berdasarkan ayat ini. Maksud saya adalah bisa jadi ada seseorang yang tahu hukum sebuah masalah dan dalilnya sekaligus. Tapi ketika ditanya bagaimana Anda menghubungkan antara dalil dengan masalah hingga connect misalnya, dia nggak tahu, karena saya tidak punya ilmu ushul fikihnya, maka dia tetap disebut sebagai muqallid. Ya. Yang kemudian kalau kita klasifikasikan, taklid itu juga atau muqallid, orang yang mengikuti mujtahid juga ada dua bentuk. Pertama adalah muqallid dalam arti muta'alim. Nah, seperti kalian seperti di sini. Kalian muqallid, saya juga termasuk muqallid, tetapi senantiasa belajar. Tentu kan kualitasnya berbeda dengan orang yang disebut muqallid tapi murni awam. Nah, seorang petani yang bekerja setiap hari di ladangnya misalnya, ya dia belajar sholat dari kecil ya begitu aja, nggak pernah belajar ilmu fikih secara khusus. Ketika datang waktu Ramadan puasa, ketika sudah cukup uangnya, dia tanya kepada si ahli fikih misalnya, ini berapa zakat yang saya keluarkan dan sebagainya. Tapi dia secara khusus dia belajar ushul fikih, hadis, tafsir. Nah, ini dia termasuk disebut muqallid yang awam. Tapi ada juga muqallid yang tahapnya itu masih dalam proses belajar. Tentu kan berbeda, dua tingkatan seperti itu. Walaupun dua-duanya disatukan dalam sebuah istilah yang namanya muqallid. Nah, sedangkan legitimasi atau landasan dalil akan bolehnya taklid kepada yang ahli, yaitu seorang mujtahid, 4 hal ini. Pertama, ijma' sahabat. Pada masa sahabat Ridwanullah alaihim,
Sebagaimana tadi beberapa pertemuan sempat saya sampaikan, dari sekian ratus ribu sahabat yang ditinggalkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah wafat, tidak sampai lebih dari 140 orang dianggap sebagai mujtahid. Imam Ibnu Qayyim menyebutnya mi'atun wa naifun wa salasuna nafsan, sekitar 130 lebih, berarti kurang dari 140 orang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak dikategorikan mujtahid? Ya tentunya mereka akan bertanya kepada 140 orang ini. Nah, proses bertanya itu disebut dengan taklid. Nah, karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi yang bukan dianggap mujtahid untuk bertanya kepada mujtahid, maka ini sebenarnya adalah gambaran dari ijma' sahabat. Paham? Sampai sini? Maka legitimasi pertamanya ijma' sahabat, bahwasanya taklid sudah berlaku sejak masa sahabat. Nah, dari 130 lebih sahabat yang dianggap mujtahid itu dibagi 3 oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama al-muqsiruna fil fatwa, yang paling banyak berfatwa. Yang kedua adalah al-muqilluna fil fatwa, yang paling sedikit berfatwa. Dan yang ketiga yang tengah-tengah, al-mutawassituna fil fatwa. Kualitas fatwanya pun atau kuantitas fatwanya pun beda-beda. Gitu. Nah, di antara yang paling banyak memberikan fatwa itu ada 7 sahabat Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Thabit. Nah, ketujuh orang inilah yang kemudian bisa dikatakan paling banyak memberikan fatwa di kalangan sahabat. Yang kedua, landasan Al-Quran. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan penjelasan kepada kita untuk taat bukan saja kepada Rasulullah, tapi taat kepada ulil amri, untuk bertanya kepada yang ahli, ya kan? Itu semua dalil-dalil yang menunjukkan legitimasi atau legalitas akan bolehnya taklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Yang kedua, hadis Nabi juga banyak memberikan isyarat yang tidak tahu bertanya kepada yang tahu. Bahkan salah satu hadis menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita akan ada sebuah fenomena akhir zaman, yaitu Allah akan mengangkat ilmu hingga orang-orang lalu bertanya kepada orang bodoh dan tersesat dengan salah bertanya itu. Jadi tersesatnya seseorang itu bukan karena tidak bertanya, tapi salah bertanya juga bisa menyesatkan. Nah, itu maknanya apa? Kita harus selektif di dalam mencari tempat untuk kita bertanya. Rasul mengatakan innallaha la yaqbidul ilma minal 'abdi, atau innallaha la yaqbidul ilma yantazu intiza'an minal ibadi wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mengangkat ilmu begitu saja dari para hamba, tapi Allah mengangkat ilmu dengan cara mewafatkan banyak ulama. Ini maknanya isyarat untuk kita senantiasa mendekati ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman, hingga ketika tidak lagi tersisa seorang alim, ittakhadhan nasa ru'asan juhala. Orang-orang akan kemudian menjadikan orang bodoh sebagai referensi. Hatta idza lam yabqa 'aliman, hingga ketika tidak lagi tersisa seorang alim, ittakhadhan nasa ru'asan juhala. Ya, manusia banyak menjadikan orang-orang bodoh sebagai tempat bertanya. Fasu'ili, lalu mereka ditanya orang bodoh tadi, fa'aftau bi ghairi ilmin, dan memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dengan fatwanya dia tersesat dan juga menyesatkan orang yang bertanya. Nah, ini maknanya adalah satu isyarat dari Rasulullah untuk kita menjadikan yang ahli sebagai referensi tempat bertanya agar tidak tersesat. Dan bertanya kepada ahli namanya taklid. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah logika. Nah, logika akal kita berkata bahwasanya kalau seluruh orang itu harus menjadi mujtahid, dunia ini akan kacau balau. Siapa yang bertani untuk menanam padi? Siapa yang bekerja sebagai polisi yang menjaga keamanan? Kalau seluruhnya dituntut untuk menjadi mujtahid, repot. Kalau ada salah seorang ustaz di rumah fikih nulis sebuah tulisan, kalau seluruh orang jadi ustaz jadi apa? Hah? Jadi banyak.
Ya kalau ustaz jadi banyak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saling bersaing, lalu akhirnya yang ada malah atau banyak mazhab berdiri nanti. Tapi intinya adalah logika kita berkata memang seperti itu. Nggak mungkin satu orang itu akan mencari profesi dalam satu bidang. Ya, karena manusia diciptakan berbeda-beda, punya kecenderungan yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks misalnya mencari tahu atas sebuah hukum, ya udah, yang tidak secara khusus belajar agama, misalnya dia bertanya kepada yang ahli terkait dengan masalah agama. Dan sang ustadz misalnya yang ahli dalam masalah agama, ketika ditanya atas sebuah masalah hukum yang dia tidak paham masalahnya, bertanya kepada yang paham untuk menjelaskan masalahnya itu apa. Seperti tadi yang kita jelaskan tentang sinergitas antara ilmu. Nah, ini kan apik seperti ini kan, ada sinergitas seperti ini. Jadi warna-warna itu semakin indah. Kalau misalnya warnanya satu warna ya kaku, jadi bosan akhirnya. Ya, kalau setiap hari makan nasi aja misalnya, bosan juga kan. Nah, ini logika kita, ya. Tetapi bukan berarti secara mutlak taklid itu hukumnya boleh taklid kepada siapa saja misalnya, enggak seperti itu. Karena ini legalitas keempat hal ini terkait dengan taklid yang dibolehkan, ya. Nah, maka hukum taklid kita klasifikasikan menjadi dua: taklid kepada manusia, taklid kepada atas sebuah masalah. Untuk taklid kepada manusia ada tiga: mujtahid, muqallid yang faqih, muqallid tapi dia ahli fikih, kemudian muqallid yang awam. Kalau kepada mujtahid, ulama sepakat mengatakan boleh bahkan wajib, ya, berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran, ijma', hadis dan sebagainya. Kalau muqallid yang faqih, menurut mayoritas ulama hukumnya juga boleh, karena sekarang ini sulit untuk mencari siapa mujtahid. Maka bisa dijadikan orang-orang yang menjadi referensi ilmu, walaupun dia bukan mujtahid, asalkan dia ahli fikih. Karena bagaimana pernah saya sampaikan, dalam ilmu fikih, seorang ahli fikih tidak disyaratkan harus menjadi seorang mujtahid. Tetapi bedanya kalau mujtahid ini bisa kita katakan dia tidak perlu misalnya ditanya dalilnya apa. Tapi kalau ahli fikih yang muqallid, nah mungkin kadang perlu juga kita tanya agar beliau juga bisa jadi berhati-hati untuk menyampaikan ilmu misalnya. Sedangkan kalau muqallid awam tentu tidak boleh. Yang namanya muqallid bertanya kepada muqallid ya sama-sama ini ya derajatnya. Jadi nggak mungkin seorang yang sama derajat bertanya kepada Tapi kalau ingin sharing, ingin saling berdiskusi, ada masalah. Tapi kalau ingin bertanya tentang sebuah hukum yang sifatnya itu tidak pasti jawabannya, maka di sini tidak boleh. Tapi kalau hukum-hukum dalam masalah yang pasti ya, itu boleh, tidak masalah. Misalnya ditanya, apa hukum puasa Ramadan? Ya setiap orang tahu, setiap muslim tahu. Tanya, jawab aja wajib. Nggak usah buat bingung dia. Nanti saya tanya dulu kepada ahli mujtahidnya, ahli fikihnya. Lama gitu. Ya. Nanya tentang zina misalnya, nanya tentang hukum-hukum yang jelas pasti jawabannya, itu tidak harus kita merujuk kepada mujtahid, karena itu pengetahuan umum yang sudah diketahui. Al-ma'lum minad-din bid-darurah. Nah, tapi yang ingin saya kasih catatan di sini adalah harus dibedakan antara istilah taklid dan istilah ta'assub. Nah, kalau taklid itu konsep yang dilegalkan oleh usul fikih. Yang tapi biasakan kita sering mendengar yang namanya taklid pasti negatif gitu kan. Oh, kamu taklid buta. Nah, ada kata-kata buta itu sebenarnya maknanya bukan taklid tapi ta'assub. Nah, ta'assub itulah yang kemudian merupakan sisi negatif dari taklid yang banyak ditentang oleh para ulama, yaitu fanatisme buta kepada seorang mujtahid hingga dianggap kebenaran hanya pada mujtahid itu. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Sampai-sampai ada sebagian muqallid menganggap perbedaan mazhab itu adalah satu permusuhan misalnya. Dia tidak mau menikahkan anaknya gara-gara beda mazhab. Tidak mau sholat di belakang imam yang berbeda mazhab misalnya. Nah, ini ta'assub namanya. Itu yang ditentang oleh banyak ulama. Ya. Tapi kalau taklid itu malah hukumnya boleh, bahkan wajib. Karena ini adalah satu metode untuk kita mengetahui hukum Allah melalui orang-orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah. Ya. Maka yang terakhir baru kita yang kedua adalah taklid dalam masalah. Ya. Kalau ijtihad, kalau taklid dalam masalah, maka masalah-masalah yang dikategorikan usul qat'i ini hukumnya tidak boleh. Ya.
Sedangkan masalah-masalah yang dikategorikan usul zanni, furu' qat'i, dan ini bukan furu' qat'i ya, tapi furu' zanni, hukumnya adalah boleh, bahkan wajib. Apa keempat masalah ini? Ini gambarnya seperti ini. Ada masalah sumber khilafiyah, sumber perbedaan sebenarnya. Kemudian diklasifikasikan menjadi dua, masalah dan dalilnya. Ya. Nah, masalah di dalam Islam itu ada dua secara garis besar. Masalah usul atau akidah dan masalah furu' atau fikih. Dalilnya ada yang qat'i, dalilnya ada yang zanni. Kalau dalil yang qat'i dan dalil yang zanni, misalnya seperti yang kemarin saya sampaikan, dari aspek dalalah mengusap rambut itu qat'i, karena selain itu berdasarkan ayat yang jelas juga didasarkan pada ijma'. Tapi batasan mengusap rambut itu zanni, akhirnya melahirkan perbedaan pendapat. Nah, kedua hal ini yaitu masalah yang ada usul dan furu', kemudian dalil yang ada qat'i dan zanni, kemudian kita mixer, kita kawinkan tanpa wali. Ya, maka yang dihasilkan adalah usul qat'i, usul bertemu dengan dalil qat'i, berarti usul qat'i. Masalah akidah dalilnya qat'i. Kemudian usul zanni, masalah akidah dalilnya zanni. Furu' qat'i, masalah akidah dalilnya qat'i. Furu' zanni, masalah akidah dalilnya zanni. Nah, untuk masalah usul qat'i ini tidak boleh taklid. Kalau boleh taklid, maka kita tidak boleh menyalahkan penganut agama Nasrani karena mereka taklid kepada pendetanya. Padahal perbedaan kita dengan Nasrani pada usul qat'i. Maka tidak boleh taklid. Karena itu meniscayakan kita tidak boleh menganggap orang yang taklid kepada pendeta yang akidahnya salah itu salah. Padahal kita meyakini kafirnya Nasrani sebagai orang kafir, mau dia awamnya atau mau pendetanya. Misalnya, mau yang alimnya atau yang masyarakat umumnya. Nah, gitu. Maka tidak boleh taklid pada masalah yang dikategorikan usul qat'i. Misalnya apa? Terkait dengan cara mengetahui Allah. Allah sudah memberikan kepada kita akal untuk bisa menetapkan Allah itu esa. Maka tanda-tanda kebesaran dan ketauhidan Allah itu bisa kita lihat di sekitar kita. Sampai orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman itu berkata, al-ba'ratu tadulu 'alal ba'ir wal masiru yadullu 'ala as-sayr wal masiru yadullu 'ala as-sayr ala wa huwa al-latiful khabir. Ini kata orang Arab Badui. Kalau ada kotoran hewan menunjukkan di situ pasti ada hewan yang pernah buang hajat. Nah, iya jelas kan? Kalau ada telapak kaki itu bukti ada orang yang pernah melewati tempat itu. Maka kalau ada alam semesta yang luar biasa agungnya seperti ini, mustahil kalau tidak ada zat yang bisa menciptakan alam itu. Ini kan logika akal yang semua orang bisa memikirkannya. Maka tidak boleh taklid kepada orang lain di dalam mencari Tuhan. Ya, itu maknanya tidak boleh taklid pada masalah usul yang qat'i. Maka perbedaan dalam empat masalah ini begini kesimpulannya. Kalau dalam masalah usul qat'i, statusnya itu antara muslim dan kafir. Nah, dan entitasnya disebut dengan millah, agama. Ya, karena perbedaannya pada masalah-masalah akidah yang pokok dalilnya qat'i. Masalah tauhid, masalah keberadaan eksistensi Allah dan sebagainya. Kalau untuk masalah yang usul zanni, masalah akidah tapi dalilnya zanni masih memungkinkan untuk ditafsirkan. Yang lahir adalah sunnah vs bid'ah. Nah, ini yang kita kenal istilah ahlus sunnah lawan ahlul bid'ah. Entitasnya disebut dengan firqah. Dia tetap disebut dengan muslim, tetapi dia dianggap ahlul bid'ah. Orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak bisa kita kafirkan, muslim mereka. Tapi akidahnya dalam masalah usul yang zanni bermasalah, maka bisa disebut sebagai ahlul bid'ah. Dalam masalah furu' qat'i, dalam masalah fikih dalilnya qat'i, misalnya masalah wajibnya sholat, haramnya zina, haramnya homoseksual, haramnya khamar, wajibnya zakat, puasa, itu dikategorikan furu' qat'i. Ini pilihannya antara muslim dan zindik. Kalau muslim, maka dia meyakini bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, zina itu haram. Tapi kalau zindik adalah seorang muslim yang kemudian berkata, bagi saya zina itu halal misalnya, sekalipun dia tidak berzina.
Tapi kalau ada orang yang berzina tetap meyakini zina itu haram, itu namanya muslim yang bermaksiat. Ya, muslim yang bermaksiat. Tapi kalau ada seorang muslim sekalipun dia tidak berzina, namun dia mengatakan zina itu halal, itu bisa murtad dari ajaran Islam, yang disebut dengan zindiq. Kenapa? Karena itu perkara yang termasuk qat'iyat al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sebuah pengetahuan yang menjadi pengetahuan umum yang harus diyakini oleh umat Islam. Ada orang yang bilang, saya kedudukannya sudah mencapai maqam ma'rifah misalnya, bagi saya sholat tidak wajib. Kafir ya. Nabi Muhammad saja wajib sholat, bagaimana dengan umatnya? Nah seperti itu. Jadi dalam masalah furuq qat'i pilihannya antara dua, apakah dia muslim atau dia zindiq. Zindiq ini nama lain dari murtad sebenarnya. Dan yang ketiga, nah disinilah baru kita yang keempat, disinilah kita baru mengenal istilah mazhab dalam masalah furuq zanni, masalah-masalah fikih yang dalilnya terbuka untuk berbeda dipahami. Ya. Bagaimana kita menyikapi masalah ini? Bukan dengan istilah sunnah bid'ah, bukan dengan istilah muslim kafir, tapi istilahnya rajih marjuh. Ini pendapat yang menurut saya kuat, ini pendapat yang menurut saya lemah. Ya, seperti itu. Dan entitasnya disebut dengan mazhab. Untuk menegaskan masalah pendapat rajih marjuh ini bisa kita pakai misalnya pendapat Imam Syafi'i. Ra'yu shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku benar, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar. Itu namanya rajih dan marjuh. Entitas yang disebut mazhab. Dan untuk masalah yang terakhir ini tidak ada masalah, tidak menyebabkan bahaya di dalam hubungan berinteraksi sesama muslim. Tapi kalau dalam masalah 1, 2, dan 3, ini yang kemudian perkaranya besar. Tetapi masalahnya begini, dalam masalah yang keempat ini sekalipun tidak ada masalah, kalau memang terjadi perbedaan, namun gara-gara cara bersikap yang salah bisa menyebabkan umat Islam terpecah. Itu. Kita tidak ada masalah dengan perkara Anda mau kunut atau Anda tidak kunut, karena masing-masing adalah diterima dalam mazhab. Tapi terjadi masalah adalah ketika ada orang yang berkata, saya ingin meluruskan pendapat orang-orang yang kunut itu agar dia meninggalkan kunut misalnya. Anda bisa seperti itu, karena itu bukan wilayah dakwah. Itu. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, maka yang terakhir baru kita bicara mazhab, implikasi dari taklid dan ijtihad. Nih. Mazhab sebagaimana tadi sudah saya katakan berasal dari kata zahaba ya, artinya tempat kita pergi. Dan mazhab secara substansi adalah kita mengikuti pendapat mujtahid. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa hukum bermazhab dalam arti wajibkah mengamalkan satu mazhab atau boleh kemudian berpindah-pindah mazhab? Ya. Di sini ulama berbeda pendapat. Imam Al-Qiyah Al-Hirasi Asy-Syafi'i, Al-Qiyah Al-Hirasi mengatakan wajib mengamalkan satu mazhab. Ini bukan dalam konteks kita ingin beribadah terlebih dahulu, mencari yang mudah terkait dengan tradisi di tengah masyarakat kita ya, bukan. Tapi terkait dengan masalah adanya mazhab itu apakah kemudian wajib untuk mengamalkan satu saja atau boleh-boleh saja dalam kondisi tertentu mengamalkan mazhab yang lain. Nah, dalam masalah ini Imam Al-Qiyah Al-Hirasi berpendapat harus konsisten dengan satu mazhab. Kalau kita bicara bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, itu konteksnya bukan wajib atau tidaknya mengamalkan satu mazhab, tapi konteksnya adalah kita memiliki sikap yang bijak. Nah, kita tahu di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i misalnya, maka sikap bijak kita adalah mengamalkan mazhab Syafi'i. Itu bukan konteksnya hukumnya wajib bermazhab itu satu atau tidak, bukan ya. Tapi konteksnya kita mengambil sikap yang bijak. Kita hidup di Arab Saudi misalnya, maka bijaknya adalah mengamalkan mazhab dan mempelajari mazhab Hambali. Nah, kita berada di Maroko misalnya, maka bijaknya mengamalkan mazhab Maliki. Kita berada di Turki, Pakistan, India dan sebagainya di wilayah Asia Selatan, maka bijaknya kita mengamalkan mazhab Hanafi. Nah, itu bukan masalah hukumnya mengamalkan satu mazhab itu wajib atau tidak, bukan itu, tapi secara kita bersikap dengan bijak. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah apakah harus satu mazhab di dalam mengamalkan ajaran Islam. Nah, Al-Qiyah Al-Hirasi mengatakan wajib satu mazhab, tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib.
Pendapat yang kedua adalah jumhur ulama. Boleh, silakan berpindah-pindah mazhab. Dalam arti boleh kita menjadikan seluruh ulama mazhab sebagai referensi. Kenapa? Karena ketika Allah berfirman fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlinya, itu bersifat umum. Tidak menyebutkan satu mazhab tertentu. Jangan bertanyalah kamu kepada ahlinya, yaitu yang hanya mazhab Syafi'i saja misalnya. Enggak seperti itu. Tapi bertanya kepada ahlinya, siapapun dia, mau dia mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, silakan untuk kita jadikan referensi. Tapi sekali lagi itu bukan dalam konteks kita ingin bersikap bijak di mana ada mazhab yang sudah eksis di sebuah tempat. Ya. Karena pernah saya sampaikan di sini bahwasanya ketika kita mengetahui perbandingan mazhab itu dua hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Satu, kita bisa bersikap secara bijak. Yang kedua adalah kita bisa banyak mendapatkan alternatif kalau tidak bisa mengamalkan satu mazhab yang selama ini kita tahu atau kita lakukan misalnya. Maka pertanyaan yang muncul adalah kalau demikian menurut pendapat mayoritas bahwasanya boleh-boleh saja berpindah-pindah mazhab, lalu bagaimana kalau yang diambil ini pendapat yang mudah-mudah saja di antara mazhab itu? Kan lebih baik begitu kan daripada cari-cari yang ribet misalnya gitu. Ngambil yang mudah-mudah aja. Yang rata-rata membolehkan misalnya. Anjing enggak najis. Kemudian apa? Air kurang dari 2 kula yang terkena najis misalnya, kalau tidak berubah sifatnya tetap suci misalnya. Kan mudah-mudah saja kan? Nah, gitu. Gimana hukumnya seperti itu? Ini ulama berbeda pendapat, khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Karena Islam salah satu tujuannya adalah memudahkan. Dalam arti sebenarnya di sini yang menjadi prinsipnya adalah boleh kita memilih. Ya. Kalau kita ingin misalnya mencari konsep kehati-hatian, ya carilah pendapat yang betul-betul menjaga aspek kehati-hatiannya. Kalau kita misalnya ingin kayak berat untuk mengamalkan mazhab yang lebih mengutamakan aspek kehati-hatian, lagi butuh air nih misalnya untuk minum, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain lebih mendesak. Nah sekarang lagi kemarau misalnya, udah nggak masalah lah, tercampur najis sedikit, yang penting tidak berubah sifatnya misalnya. Nah kan ada alternatif. Nanti seperti itu boleh-boleh saja memilih sebagai seorang muqallid. Sebenarnya enaknya menjadi muqallid sebenarnya ya. Kalau mestinya capek mencari hukum dalil dan sebagainya, muqallid tinggal ikut aja pendapat mereka. Nah, tapi kalau kita bicara pahala ya tentu mereka mendapatkan pahala yang lebih besar daripada muqallid. Nah, lagi kalau itu. Nah, kemudian juga ada sebuah masalah lain. Apa hukum melakukan talfik? Talfik ini mencampur adukan antara mazhab di mixer, kemudian dijadikan satu ibadah yang sebenarnya tidak diamalkan antar mazhab, tapi hasil mixer, hasil dari campuran antar mazhab yang kita pernah pelajari misalnya. Istilah usul fikihnya atau namanya adalah talfik. Namanya adalah talfik. Pertama, ulama mengatakan hukum asal talfik itu haram. Ya, hukum asal adalah haram, tapi boleh dengan syarat. Pertama, tidak menyebabkan talfik mazmum. Kedua, dalam konteks darurat. Darurat artinya, nggak bisa saya konsisten dengan mengamalkan satu mazhab ini, butuh dengan pendapat lain misalnya. Nah ini boleh kemudian digabungkan, lalu diamalkan. Kalau talfik mazmum, mencampur adukan yang hukumnya itu tercela, misalnya begini. Ada orang mau menikah, langsung datang kepada calon yang dia ingin untuk dinikahi, langsung ijab qabul. Ketika ditanya, kenapa nggak ada saksi dengan walinya? Dia berkata, kalau tidak ada saksi, karena saya bermadzhab Maliki. Kalau tidak ada wali, karena saya bermadzhab Hanafi. Maliki, Hanafi digabung jadi satu. Nah ini nggak boleh seperti ini. Kalau ingin tidak pakai wali, ya harus konsisten dengan madzhab Hanafi yang tidak pakai wali. Maka harus mendatangkan saksi. Kalau tidak ingin adanya saksi, misalnya karena sulit mencari saksi, ya konsisten dengan madzhab Maliki dengan mendatangkan wali. Tentunya yang lebih baik adalah yang sempurna rukunnya, sebagaimana mazhab Syafi'i, ada wali, ada saksi, ada mempelai, ada ijab qabul. Nah, seperti itu ya dipahami. Nah, ini talfik mazmum hukumnya haram, hukum asalnya kecuali dalam konteks darurat. Dan yang terakhir ada konsep dalam kita mengamalkan mazhab-mazhab pendapat-pendapat fikih itu adalah yang disebut mura'atul khilaf. Mura'atul khilaf itu kaidahnya seperti ini, salah satu kaidahnya. Kalau ada pendapat yang mengatakan ini wajib dan sunnah, maka kita mengambil yang wajib. Kalau ada pendapat yang mengatakan ini haram dan makruh, maka kita mengambil pendapat yang haram. Nah, gitu. Karena dengan kita mengamalkan pendapat yang lebih kuat, selain itu dalam konteks mengamalkan pendapat yang agak lebih berat, selain itu konteks kehati-hatian juga untuk tidak menafikan pendapat yang berbeda.
Satu contoh misalnya terkait dengan mengusap rambut ketika berwudu. Batasannya ada 3 mazhab. Maliki mengatakan seluruhnya diusap, Hanafi mengatakan seperempatnya sudah sah diusap, kemudian Syafi'i beberapa halnya sudah sah. Mur'atul khilafnya apa? Yang hukumnya sunnah ya, mur'atul khilafnya hukumnya sunnah untuk diamalkan. Mur'atul khilafnya adalah mengamalkan mazhab Maliki. Dengan kita mengamalkan mazhab Maliki yang mewajibkan mengusap seluruh rambut, maka sudah mengamalkan mazhab Hanafi dan sudah mengamalkan mazhab Syafi'i otomatis. Tapi dengan mengamalkan mazhab Hanafi, ya mazhab Maliki tidak diamalkan. Dan mazhab Syafi'i masih diamalkan. Tapi dengan mengamalkan mazhab Syafi'i otomatis tidak mengamalkan mazhab Hanafi dan tidak mengamalkan mazhab Maliki. Maka di dalam mazhab Maliki sunnahnya mengusap rambut itu seluruhnya diusap. Ya, nah itu konsepnya disebut mura'at al-khilaf. Salat misalnya salam yang tadi yang sempat kita juga singgung. Jumhur ulama mengatakan salam kedua sunnah. Mazhab Hambali mengatakan salam itu hukumnya wajib. Mura'at khilafnya adalah mengamalkan pendapat yang mengatakan wajib. Karena dengan mengamalkan salam kedua tidak menafikan pendapat yang mengamalkan salam satu. Tapi dengan mengamalkan salam yang satu otomatis sudah menafikan pendapat yang mengamalkan salam dua. Nah itu konsepnya disebut mura'atul khilaf. Ya. Nah mungkin demikian terkait dengan masalah ijtihad, taklid dan bermazhab. Dan juga waktunya terbatas ya. Sampai jam 5 harus siap-siap ini. Ada yang bertanya sampai sini? Ya silakan. Oh salah berapa banyak? Nanti kalau apa? Ya silakan. Yang bertanya Ustaz kaitannya dengan materi sesi awal pagi tadi tentang bid'ah bagian akidah Ustaz. Bid'ah dalam akidah. Nah, kan dalam akidah itu tentang pemikiran akidah ya. Itu nanti konsekuensinya konsekuensinya kan ada dua. Yang pertama itu dikatakan kafir, yang kedua itu dikatakan tidak kafir. Nah, contoh yang tidak dikatakan kafir itu adalah pemikirannya Syiah. Nah, mohon maaf Ustaz, ini mungkin sedikit keluar dari konteks, tapi masih berkaitan. Kalau misalnya ada ahli sunnah yang memiliki orang tua kafir, itu kan dilarang untuk mendoakan. Nah, ini kaitannya sama materi Rasulullah ketika nanti sudah orang tuanya sudah wafat, kan kita memiliki kewajiban untuk mendoakan. Tapi kalau misalnya kafir, kan nggak boleh didoakan ya Ustaz. Nah, kalau misalnya Syiah kan masuk bagian ke Gairu kafir. Bukan kafir intinya Ustaz. Nah, bukan kafir. Nah, itu bagaimana hukumnya mendoakan? Ini bertanya tentang perada juga Ustaz. Bagaimana hukum mendoakan orang tua yang Syiah jika si anak ini ahli sunnah gitu. Ya. Ini satu aja ya. Dan insyaallah nanti di lain kesempatan. Karena waktunya ya. Pertama, Syiah itu tidak satu level. Kalau kita menyebut Syiah harus diperjelas Syiah yang apa. Ya, ada namanya Gulatu Syiah, ada namanya Syiah Rafidhah, ada namanya Syiah Mufaddilah. Kalau Gulatu Syiah, ulama sepakat hukumnya adalah kafir, seperti yang menuhankan para imam mereka misalnya. Itu seperti Syiahnya Nusairiyah yang ada di Syria. Kalau Syiahnya hanya pada aspek Rafidhah, dia tetap dianggap muslim, tetapi memang termasuk firqah yang disesatkan. Nah, sedangkan kalau Syiah Mufaddilah ini juga sama, sebenarnya firqah juga, tetapi dia levelnya lebih rendah. Artinya begini, kemudian ada juga yang membedakan kalau Syiah Gulat, Syiah yang ekstrim, mau dia awam ataupun ulama kafir semua. Ada yang juga mengatakan begitu. Tapi kalau Syiah Rafidhah dibedakan antara awam dan ulamanya. Kalau awamnya tidak sampai dikafirkan. Kalau memang mereka tidak sampai mengucapkan kata-kata kufur, misalnya sampai menganggap Aisyah berzina misalnya. Itu kalau perkataan Aisyah berzina termasuk bisa kafir, karena sudah mengingkari ayat Allah yang mensucikan Aisyah dalam surah An-Nur. Tapi kalau hanya kemudian mengkritik, tidak sampai menuduh dengan tuduhan yang sudah dibersihkan oleh Allah misalnya, ini tidak sampai dia kafir. Nah, dalam kasus seperti itu, Syiah yang dimaksud seperti apa? Bisa jadi hanya ikut-ikutan, hanya karena cinta Ahlul Bait misalnya kan.
tapi dia tidak sampai meyakini ajaran-ajaran Syiah yang kemudian dianggap bisa mengeluarkannya dari ajaran Islam misalnya. Nah, dalam konteks seperti itu ya tidak ada masalah mendoakan kalau sudah meninggal. Gitu. Karena yang dilarang untuk didoakan adalah yang betul-betul secara pasti dia murtad atau musyrik atau orang-orang kafir yang memang bukan dari golongan Islam. Tapi begini, kalau ada orang yang bertanya tentang masalah mendoakan orang tuanya yang sudah jelas kafir ya, untuk menjaga perasaan dia jangan langsung kita katakan nggak boleh, itu kan orang tuamu kafir. Seorang anak kan gimana rasanya gitu kan? Nah, kita cari alasan atau cari jawaban yang kira-kira bisa ngeles. Dengan memberikan jawaban misalnya ya kamu bisa berbakti dengan cara yang lain, misalnya bersilaturahim dengan teman-temannya yang masih hidup misalnya. Tidak harus dengan menggunakan doa misalnya. Nah, seperti itu. Karena doa jelas tidak boleh. Tapi kalau misalnya berbakti dalam arti kemudian masih masih menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman dari orang tuanya yang kafir itu, nah itu juga bagian dari berbakti kan? Tetapi tidak sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Syiah ini sangat panjang sekali, mungkin karena waktunya juga tidak cukup. Mungkin demikian jawaban dari saya. Jadi harus diklasifikasikan dulu apa Syiah yang seperti apa, nah kemudian baru ditetapkan hukumnya. Ya, Syiah tidak satu level. Itu harus dipahami seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilaf yang pernah saya sampaikan dari awal sampai saat ini. Mudah-mudahan saya berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, dan ini menjadi bagian dari amal ibadah yang insyaallah akan kita petik pahalanya di sisinya nanti insyaallah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.